may be seated. Beberapa minggu yang lalu kita kehilangan seorang rekan hamba Tuhan, salah satu dari keluarga kita di sini, Bapak Antoni Sibarani. A couple of weeks ago, we lost a fellow servant of God. If you know Pastor Anthony Sibarani from among us. Masih dalam suasana berduka, kita beberapa hari lalu kita kehilangan saudari terkasih kita, Lani, yang sudah 6 tahun terakhir dia fight menghadapi kansernya. And not too long ago, while we were still in the mourning season, we lost another friend, a fellow church member, Lani, who's the past 6 years has been fighting. Saudaraku, sebagai keluarga Tuhan, saya invite semua saudara nanti boleh hadir hari Jumat dan hari Sabtu. Hari Jumat kita ada viewing di sini jam 11 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian sore hari dari 4 sore sampai jam 6 hari Jumat. Kemudian dari jam 6 sampai selesai kita akan ada memorial service untuk Lani. Maybe you can put it up on the screen, Nick. I want to invite you as a family of God. We will have a viewing here on Friday from 11. There's a flyer there, I saw it. And from 11 to 1, maybe that's too small. And the next viewing is going to be from 4 to 6, and then it will be followed with the memorial service on Friday. Nah, kemudian hari Sabtu kita akan ada lagi viewing 1 jam dari 10 pagi sampai 11, dan kemudian 11 siang kita akan ada ibadah lagi, dan jam 1 siang akan pergi ke pekuburan di Pine Hill di Dover. And on the next day, on Saturday, we will have the last final viewing at 10 to 11, and then we will have the closing casket service, followed by the burial at the Pine Hill Cemetery at 1. Ya, sebagai keluarga Tuhan saya invite saudara supaya saudara luangkan waktu. As a family of God, I want to invite you to just come and join us to make time to come. Tuhan bilang lebih baik datang ke rumah duka daripada ke rumah pesta. For it is the word of God says it is better to come to the house of mourning than to come to the house of feasting. Lebih baik datang ke rumah duka daripada datang ke rumah pesta. It is better to come to the house of mourning than to come to the house of feasting. Karena di rumah duka lah kita tahu bagaimana kehidupan dan akhir daripada kehidupan manusia. For when we come to the house of mourning, we will know the end of our life. Ya, saudara, saya invite saudara boleh siapkan waktu saudara untuk hadir bersama-sama untuk support Dave khususnya dan keluarga yang ditinggalkan. I want to encourage you to come and to support Dave especially, and just be there for him. Baik, saudaraku, hari ini kami nggak akan lama di depan, nanti setelah kami selesai, kita akan dengarkan pesan daripada Gembala Pembina kita Pak Niko untuk Natal tahun ini. Pesan kuat, pesan khusus. Tapi sebelumnya kita lihat dulu firman Tuhan sama-sama. Kita buka firman Tuhan dari Lukas pasal yang pertama. Both of us are not going to be here long, because after this we're going to hear a Christmas message from our senior pastor, Pastor Nico. But before that, let's open up in the book of Luke, Luke chapter 1. Lukas 1 ayat 37 dan 38, hanya 2 ayat saja. Verse 37 and 38, just 2 verses. Tapi dari 2 ayat ini kita akan belajar 3 hal yang penting. Ayat 37 dan 38 saya baca bahasa Indonesia. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu, lalu malaikat itu meninggalkan dia. Verse 37 says, for with God nothing will be impossible. Then Mary said, behold the maidservant of the Lord, let it be to me according to your word. And then the angel departed from her. Istri saya tadi quote dari different translation. Let me quote from the Passion. The Passion says this, not one promise from God is empty of power. Nothing is impossible with God. Then Mary responded saying, yes, I will be a mother for the Lord. As his servant, I accept whatever he has for me. May everything you have told me come to pass. And the angel left her. Jadi saudaraku, di dalam terjemahan The Passion ini dibilang, nggak ada janji Tuhan itu yang kosong gitu, nggak ada kuasa. Tapi semua janji Tuhan itu penuh kuasa, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. So the Passion Translation just
clearly said that not the promise of God is empty of power and nothing is impossible with God. Saudara percaya, katakan dengan saya, amin. If you Tidak ada believe, yang say mustahil amen. bagi Tuhan. Nothing is impossible for God. Haleluya. Hallelujah. Tidak ada yang Nothing is mustahil. impossible. Tapi mungkin kita bisa argue, tapi Pak kenyataannya kenapa hasilnya begini? Kita selalu melihat kenyataannya kenapa hasilnya begini. Saya mau katakan sebentar, waktu malaikat Tuhan datang kepada gembala-gembala di padang pengembalaan di luar Bethlehem, yang disampaikan pada mereka gembala-gembala ini adalah, bagimu telah lahir juru selamat di kota Daud. Maybe some of you argue, but Pastor, what happened, it does not according to what we expected. Let me tell you this, when the angels appeared to the shepherds on the field, the angel said that is born to you this day a Savior. Saya percaya konsepnya mereka waktu dengar berita bahwa telah lahir juru selamat adalah menyelamatkan mereka dari penindasan Roma. When they heard that a Savior is born, they thought to themselves, "Oh, this Savior will save us from Romans, the people, Romans soldiers." Tapi Tuhan punya plan, Tuhan punya rencana jauh lebih daripada yang dapat kita pikirkan dan kita doakan. Firman Tuhan But katakan. yet God has something bigger, greater in mind, more than what we can hope for or pray for. Mari kita belajar 3 hal ini. Balik ke ayat 37. Go back to verse 37. Malaikat bilang, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. It says, "For with God nothing is impossible." Yang saya nggak dengar amin di sini. I don't hear any amen in this place. Ini bukan dari mana, ini firman Tuhan yang bilang. Ya, sebab bagi Allah For with God nothing will be impossible. kita mau argue bagaimanapun firman-Nya ya dan amin. No matter how we want to argue, your word is yes and amen. Saya ulang, kita mau argue bagaimanapun firman Tuhan ya dan amin. No matter how much we want to argue, His words is Sebab yes bagi and Allah amen. tidak ada yang mustahil. For with God nothing will be impossible. Memang kalau kita mencerna firman Tuhan, apalagi hal-hal seperti ini, maka kita akan selalu compare dengan diri kita. Many times when we hear the word of God, it says something like this, and then we compare it to our situation. Kalau kita renungkan kembali, saudaraku, Lukas pasal pertama, maka pembicaraan sebelumnya Maria bertanya, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi sebab aku belum bersuami? If you go to the previous verses, you will see how Mary questioned the angel when the angel said that you will bear a child. And Mary said, how can it be? Because I have no husband yet. Konsep inseminasi zaman itu belum ada, inseminasi buatan. At Of that course, dia time- bilang apa? Bagaimana mungkin aku, dikatakan apa? At that Bisa time, punya there anak is atau bisa melahirkan bayi, aku belum there is no artificial insemination at that time. That's why Mary was asking and questioning, how can I bear a son without a husband? Kalau kita konteksnya 2023, bisa nggak saudaraku? If we Belum speak bersuami tapi mengandung dan melahirkan. in this 2023, is that possible to bear a son or a child without a spouse or a husband? Or I'm not talking MBA, bukan. I'm talking about insemination. Saya sedang berbicara tentang inseminasi, bukan MBA atau married by accident. Yeah. Ya? You know what MBA, married by accident? Bukan tiba-tiba kecelakaan mobil, tiba-tiba, aduh, saya kok tiba-tiba hamil, bukan. Kecelakaan artinya belum resmi suami istri tapi sudah mengandung. I'm not talking about car accident. When you get into a car accident, you get pregnant now. Talking about, Hubungan seks di luar pernikahan. Sexual intercourse outside of marriage. Saudara mengerti ya itu ya maksud saya? I hope you understand. Waktu what I'm Maria talking bilang about. bagaimana mungkin hal itu terjadi sebab aku belum bersuami. And Mary asked, how can this be since I do not know a man or I don't have a husband? Tapi malaikat itu menegaskan ayat 37. Sama-sama 1, 2, 3. Sebab bagi Allah. But the angel of God emphasized on verse 37, for with God nothing will be impossible. Saudaraku, apapun yang sedang terjadi mungkin dalam hidup kita, bahkan hal-hal yang sangat gak mungkin. Tapi waktu firman Tuhan datang, firman inilah yang membuat Maria akhirnya berubah konsepnya. No matter what happened in your life, when the word of God comes to you, it will change you. Just like when the word of God came to Mary, it changed her whole perspective. Makanya ayat 38 next, ayat 38 dia meresponi dengan berkata, sesungguhnya
aku ini, sama-sama baca, aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Amin. That's why Mary responded by saying, yes, I will be a mother for the Lord. As his servant, I accept whatever he has for me. May everything you have told me come to pass. Tadi malam dalam ibadah syukuran, ibadah Natalan, saya sempat sampaikan kutipan dari Markus pasal yang ke-9 ayat 14-29. Satu kisah di mana ada seorang anak yang selalu kalau kerasukan roh, maka roh itu membawa dia ke air atau ke api. Last night on a Christmas service, one of the Christmas service, I share the word of God from Mark 9, talk 14, about 29. 14 to 29, talks about a small child, a child that was possessed, and he will possessed by a spirit, and the spirit will throw him down to the fire, to the ground. If you can jump to Mark chapter 9, 23, 24, if you can put on the slide. But let me read to you from the Passion Translation, 23, 24. And Jesus said to him, to the father of the boy, what do you mean if? If you are able to believe, all things are possible to believer. 24. When he heard this, the boy's father cried out with tears, saying, I do believe, Lord. Help me, my little faith. Help my little faith. Ayat bahasa Indonesia dibilang apa? No, Indonesia aja, ke Indonesia. 2, 3, 2, 4. Sama-sama baca. Jawab Yesus, katamu, jika kau dapat, tidak ada yang mustahil. Siapa? Bagi orang yang percaya. Saya mau tanya, berapa banyak di sini saudaraku hadir pagi hari ini? Engkau adalah orang percaya, angkat tangan How saudara. many of you are here this morning and you are considered believers? This is our problem. Ini adalah masalah kita. And we don't know kalau kita ini believer or not believer. Kita nggak tahu apakah kita orang percaya atau tidak. Masih ada yang nggak angkat tangan. Saya ini orang percaya nggak sih sebenarnya? Because many of you still did not raise your hand whether Kalau I memang saudara are masih you a ragu-ragu, believer. it's okay, saya ngerti. I understand if you still doubt. Tapi kalau saudara sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara, maka saudara adalah bilangan orang percaya. But if you have accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, then you are considered believers. Berlaku bagi setiap saudara ini. It applies. This Tidak ada word yang mustahil applies bagi to orang yang you. percaya. Nothing is impossible for those who believe, to the believers. Tapi kalau saya compare tadi apa kata ayat 23 di dalam The Passion dikatakan, what do you mean if? If you are able to believe, all things are possible to the believer. Jadi Yesus bilang sama bapak dari anak itu, apa maksud kamu jika mungkin? Ya, kalau kamu bisa aja percaya, maka nggak ada mustahil loh bagi orang percaya. That's what Jesus said to the father of this child. What do you mean if? If you believe, if you are able to believe, all things are possible. Makanya to the selalu believers. kita melihat fakta di mana-mana membuat kita nggak bisa percaya. Therefore, when we see the facts out there, it makes us Mata kita unbelief. melihat kemustahilan, telinga kita mendengar kemustahilan, itu terus yang dicokokin sehingga kita tidak mampu lagi untuk percaya. Because our eyes is feed, our ears would feed with, impossibility, things that are not possible. Then we become unbelief. Let me repeat that part. If you are able to believe, all things are possible to the believer. If you are able to Kalau kau believe. bisa percaya. Wow, bukan sekedar kalau kau percaya, tapi kalau kau bisa percaya. If you are able to believe. Pernah nggak saudara kalau lagi dengar sesuatu, kayak aku nggak percaya deh. Have you ever do that when you heard something and it's like, nah, I don't think I believe you. I believe you. Saya pernah dikerjain istri saya. My wife play a prank on me. Udah 3 anak, After having all these 3 kids, tiba-tiba dia suruh saya duduk bentar, ada surprise. and all of a sudden she told me to sit down. I have a surprise for you. Tahu nggak saudara saya bilang apa? What did I ask? What did I No, say? no, Do you don't know tell what did I say to her? Saya bilang, don't tell me. I said, jangan sampai. Ini saya ngomong, saya bilang, don't tell me. And I said, no, don't. Saya udah takut dulu saudaraku. Because I was so scared. Karena kejadian anak 1, 2, dan 3 disuruh duduk dengerin dia. Because- Ini seperti ada di pikiran saya, waduh. Because she did the same when she was about to announce the first, the second, and the third child. She told me to sit down. Kalaupun seandainya itu berita yang dia sampaikan adalah kita akan ada punya 4, saya memilih untuk tidak percaya. If she said that there's going to be the 4th child, I chose not to believe.
Sekalipun dia maksa saya untuk percaya, saya bilang, saya tidak akan percaya. Even though that she insists for me to believe, I will not believe. Ternyata untuk percaya itu, saudaraku, butuh keputusan, butuh effort untuk percaya. It turns out it requires an effort to believe. Semua murid-murid udah pada dengar nih, Yesus bangkit, Yesus bangkit. Tiba-tiba Thomas bilang gini, And all these disciples have heard about Jesus. Jesus has resurrected from the dead. Jesus has risen from the dead. But Thomas said, Thomas bilang apa? Thomas said, what? Sebelum aku cucukkan tanganku ini, Before I touch his Aku tidak. nail-pierced hand, I will not believe. tapi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. But Jesus Sama-sama is a katakan Tuhan good Yesus baik. God. Waktu dia masuk ke ruangan, dia bilang, Tom, sini Tom. When he appeared and he came into the room, he said, Tom, come here. Saudara, kita akan dibuat takjub oleh Tuhan. We will be God will Seperti dia amaze membuat us, Thomas takjub. just like he amazes Thomas. Dia baik, saudara. Tuhan He is kita a baik. good God. Our God is a good God. Satu hari dia akan panggil kita, sini, sini. One day he will call every one of us. Dia Say, bilang come gini, here. Shirley sini, Shirley. Who? Shirley sini. Ini loh, benar kan? Kamu dulu sempat ragu, tapi aku buka jalan. Come here. See, you were once doubt, but now I have opened the way for you. Dulu engkau pernah berpikir, nggak akan mungkin dapat visa, tapi ternyata you dapat visa. And you thought to yourself, you will not be able to get a visa, but now, see that I have given you visa. Tadi malam saya ketemu dengan seorang ibu. Last night, Baru I kenal. encountered a woman that I just met. Ibu ini bilang sama saya, And this woman said to me, saya ditolak di satu negara Pak, saya pulang ke Indonesia. Waktu saya pulang ke Indonesia, saya pergi ke kedutaan di Jakarta. Saya dapat visa Amerika, makanya saya bisa ada di sini. I was denied entering into one country, sir. And I went back to Indonesia and I applied for a visa and I was granted a visa to America. And that's why I'm here tonight. Buat orang nggak mungkin, buat orang mustahil. Tapi firman Tuhan bilang, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil. Atau terjemahan tadi dikatakan apa? Kalau kau bisa percaya saja, maka tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Maybe for many of us, we think that that's impossible. But let's go back to the Word of God. It says, if you are able to believe, all things are possible to the Baik, 2 believer. poin lagi dan saya selesai. Jadi poin pertama, more sebab points bagi and I'll Allah be tidak ada yang done. mustahil. Katakan amin. Number one, so nothing is impossible. Yang kedua, dari ayat 38 Lukas tadi, Number two, go back to Luke. poin yang kedua adalah sesungguhnya, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Mary said, behold, I am a maidservant of the Lord, Haleluya. as his servant, as the translation says. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Mary responded, I am Luke 1:38. the Lord's servant. Luke 1:38 ya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Berapa banyak di sini hamba Tuhan? How many of saudaraku? you are the Lord's servant or God's servant? Ibrani 13 ayat 5 bilang begini. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Hebrews 13 verse 5, I'll read it from the Passion Translations. It says, don't be obsessed with money, but live content with what you have, for you always have God's presence. For hasn't he promised you, I will never leave you, never, and I will not loosen my grip on your life. Apa bahasa Indonesianya obsessed with money? What is the Indonesian word for obsessed with money? Terobsesi dengan uang. Ada nggak kita di sini? Nggak usah angkat tangan ya kalau ada. Ada nggak kita terobsesi dengan uang? Is any of you obsessed with money? You don't need to raise your hand. Pagi-pagi kita langsung ngebayangin simbol dolar di kepala kita. The hari dollar ini- sign will appear when we wake up in the morning in our Hari ini bakal mind. dapat berapa? And you calculate in your head and how much money you will get this morning. Tapi begitu kena hari Minggu bangun tuh lain lagi ya. Simbolnya sama. Tapi berapa keluar hari ini? When Sunday comes, that dollar symbol will appear on your head. But this time you'll calculate how much money will I have to take out, will I have to give. Biasa itu Senin sampai Sabtu mungkin yang kelihatan tuh how much I got. Begitu Sunday tiba-tiba berubah itu slideshow-nya. How much will I lose this morning? How much money will I... Aduh, haleluya. Saudara ini hamba Tuhan atau hamba uang? Are you God's servant or are you servant of money?
Iya, kita pasti bilang, saya ini hamba Tuhan. Tetapi tanpa sadar kita diperhamba oleh uang. We will quickly say, "Oh Lord, I am your servant," but yet we are enslaved by money. Terjemahan tadi yang istri saya quote itu adalah, don't be obsessed with money. But what? Live content with what you have, for you always have God's presence. Di-compare dengan apa? Karena kau punya hadirat Allah selalu. Jadi nggak usah obses sama uang. Ada hadirat Tuhan yang selalu menyertai engkau, kata Tuhan. For you always have God's presence with you. There's always God's will always be with you. His presence will always be with you. Saya pernah nonton, saudaraku, dokumentari daripada Sultan Hasanah Bolkiah di Brunei Darussalam. I've watched a documentary of this Sultan from Brunei. Dia punya tempat tinggal itu, waduh luar biasa, istana besar sekali di Brunei Darussalam. Kemudian dia punya koleksi mobil-mobil yang langka-langka, yang mahal-mahal, dia punya semua. And his palace is so big, so majestic in Brunei, and he had all this collection of rare cars. Saya lihat gitu dokumentari. And I watched that documentary, and berapa banyak mobil dia bisa drive satu kali dalam waktu bersamaan, saya pikir begitu ya. and I thought to myself, how can he drive like more than one car at the same time? Wah, saya lihat saudaraku di dokumenter itu garasinya, waduh semua mobil, European car, semuanya apa saudara mau sebut, bahkan yang saudara nggak pernah tahu mereknya ada di situ. And there's a sprawling of cars inside his garage. Maybe some of the car brand that you never heard is all there. Saya mengerti bedanya saudaraku antara orang yang koleksi dengan terobses dengan kekayaan, itu beda. And I understand the difference between someone who's obsessed with his wealth or someone who's Beda. Has a penchant for collection of rare cars. Ini mikrofon kita ringing, ini habis waktu kali ya. Bunyi-bunyi terus. I don't know what the ringing is for, maybe. Bukan. Anyway. Yang kedua adalah kita seperti Maria diingatkan bahwa kita adalah hamba Tuhan. Number 2, just like Mary, we are being reminded that we are God's servant. Yang ketiga, poin yang terakhir. The last one, the number 3. Dikatakan ayat 38, masih balik lagi Lukas 1:38. Go back to Luke 1 verse 38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku, ya, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Mary responded, as his servant, I accept whatever he has for me. Maria bilang apa? Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. May everything you have told me come to pass. Saudara mau semua perkataan Tuhan terjadi dalam hidup saudara? Do you want everything that God says to come to pass? Kalau saya quote lagi saudaraku ayat 38 dari The Passion Translation ya. Then Mary responded saying, this is amazing. I will be a mother for the Lord as his servant. I accept whatever he has for me. May everything you have told me come to pass. And the angel left her. Dia bilang begini, this is amazing. I will be a mother for the Lord. Satu hari saya lagi duduk di sebelah desknya istri saya, dia lagi kerja, saya duduk di belakang meja saya dengerin dia putar lagu Mary Did You Know, diulang-ulang lagu itu. When I was sitting by my wife's desk as she was working, she turned on this song, Mary Did You Know, and she repeat that song. Can you tell them the lyrics like Mary Did You Know? Mary, did you know that your baby boy will one day walk on water? Dia bilang, Maria, kau tahu nggak satu hari anakmu itu akan jalan di atas air, and then what? Mary, did you know that your baby boy will soon become your savior? Yeah, something like that. Maria, tahukah kamu bahwa anakmu itu, anak kecilmu itu, satu hari akan menjadi juru selamatmu? Mary, did you know? Maria, tahukah engkau? Maria, tahukah engkau? Tapi semua diawali dari Lukas pasal pertama. But it all started with Luke verse 1. Diawali dari ketaatan seorang yang sederhana yang ditemukan oleh Tuhan. It all started with an obedience. Dari seorang sederhana Maria yang masih muda. It started with the obedience of a young woman named Mary. Maria berkata 38 tadi apa? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. I am a servant of God.
Hanya 2 model hamba di dunia ini. There's Satu hamba only- Tuhan, satu lagi hamba uang. There's only 2 type of servant, whether you are a servant of God, whether you're a servant of money. Saya ulang, hanya 2 model hamba. Hamba Tuhan atau hamba uang. Whether you are a servant of God or whether you are a servant of money. Marilah kita terus stay, memilih jadi I hambanya want to Tuhan. encourage you to choose to be God's servant. Bapakku berdoa biar semua apa yang kami dengar barusan Tuhan kami boleh tertanam dalam hati kami masing-masing. Tidak Father, ada I firman yang pray kembali dengan sia-sia. that everything that we have heard, none of them will return void, and Sebab you will bagi Allah seal tidak ada every yang word to mustahil. every heart. For nothing is impossible for Kami you. adalah hamba-Mu. For we are your servant. Jadilah pada kami seturut dengan perkataan-Mu. Let it be done to us according to your Kami mau will. dengar pesan Natal lewat gembala We want pembina to kami. hear Christmas message from our Kami senior buka hati pastor. kami Tuhan untuk firman. We ask that we open up our hearts and you speak to us. Dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Amin. Amen. Salam semuanya. Hari ini kita merayakan Natal bersama-sama. Tema Natal untuk tahun 2023 adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Pada waktu Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini, ada 2 kelompok orang yang datang kepada Tuhan Yesus untuk menyembah Dia. Kelompok pertama yaitu para gembala yang mewakili orang-orang sederhana, baik secara ekonomi maupun kepandaian. Mereka juga adalah orang-orang Yahudi. Kelompok kedua adalah orang-orang Majus dari timur yang mewakili orang-orang yang bukan Yahudi dan orang-orang yang kaya dan pandai. Jadi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, bukan untuk orang-orang yang kaya dan pandai saja, tetapi Tuhan Yesus juga datang untuk orang-orang yang bukan Yahudi dan orang-orang sederhana. Tuhan Yesus datang untuk semua orang. Sesuai dengan yang tertulis dalam Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 12. Ketika para gembala sedang menjaga ternaknya, mereka dikunjungi seorang malaikat untuk menyampaikan pesan surgawi kepada mereka. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibedung dan terbaring di dalam palungan." Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini sebagai juru selamat bagi umat manusia. Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati, tempatnya di neraka. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia dari hukuman kekal itu. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Saya mengajak kita semua agar percaya dan mengenal Tuhan Yesus, supaya kita mendapatkan hidup kekal selama-lamanya. Haleluya! Setelah malaikat menyampaikan kabar sukacita itu, maka bersama dengan malaikat itu, sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Kemuliaan bagi Allah
sejahtera di bumi di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Setelah itu para gembala segera berangkat ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang telah diberitahukan Tuhan. Setelah mereka bertemu dengan Sang Mesias, mereka pulang dengan sukacita sambil memuji dan memuliakan Tuhan. Karena apa yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh malaikat kepada mereka. Melalui kisah yang terdapat dalam Lukas 2 ayat 8-14 ini, Tuhan mengingatkan kita untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menghormati hadirat Allah. Lalu berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lukas 2 ayat 9. Kita perlu sadar bahwa Tuhanlah yang berinisiatif menghampiri manusia dan menyatakan kemuliaannya. Kalau kita boleh merasakan kehadiran dan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan kepada kita. Jika kita sadar bahwa itu semua anugerah Allah semata, maka kita tidak akan meremehkan kehadiran Allah dalam hidup kita. Sebaliknya, kita akan mensyukuri dan menghargai hadirat Tuhan. Meresponinya dengan senantiasa hidup takut dan gentar di hadapan hadiratnya. Kita akan memastikan diri untuk tetap hidup benar di dalam hadirat dan kemuliaannya. Yang kedua, memberitakan kabar baik atau menginjil. Kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 10 dan 11. Natal adalah momen di mana kita diingatkan bahwa juru selamat dunia dilahirkan 2000 tahun yang lalu. Pesan ini tidak hanya bagi orang Israel saja, tetapi bagi seluruh bangsa. Injil ini diterima para gembala, kemudian diteruskan kepada orang lain dari zaman ke zaman, hingga akhirnya pesan itu terterima dan kita pun diselamatkan melalui Injil. Para gembala menerima dan meneruskan berita Injil saat mereka bekerja, yaitu sebagai peternak. Kita pun memiliki tanggung jawab yang sama untuk meneruskan Injil atau kabar baik ini kepada seluruh bangsa di dunia kerja kita masing-masing. Jangan biarkan pesan Injil berhenti di kita saja, supaya seluruh bangsa juga menerima kesukaan besar karena diselamatkan oleh Yesus, Sang Juru Selamat mereka. Yang ketiga, memuliakan Yesus dalam hidup kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Lukas 2 ayat 14 bagian A. Yesus yang lahir dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan adalah Allah sendiri. Ia adalah Allah yang kekal dan maha kuasa. Namun ia mengambil rupa sebagai hamba. Dilahirkan sama dengan manusia. Justru hal inilah yang membuat ia layak menerima segala kemuliaan di tempat yang tertinggi. Malaikat Allah tahu akan hal ini, sehingga mereka memuliakan Yesus di tempat yang maha tinggi. Kita pun harus memuliakan Tuhan di tempat yang paling tinggi dalam hidup kita. Kemuliaan nama Yesus harus menjadi pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan di dalam hidup kita. Pastikan pilihan-pilihan hidup yang kita ambil adalah yang membawa kemuliaan bagi nama Yesus. Dan yang keempat, membawa damai bagi dunia.
dan damai sejahtera di bumi. Lukas 2 ayat 14b. Di tengah dunia yang penuh peperangan, kelaparan, bencana alam, kriminalitas, dan kondisi manusia yang semakin jahat, masih ada pengharapan akan damai sejahtera di bumi. Di zaman akhir ini, shalom atau damai sejahtera yang benar-benar dibutuhkan oleh dunia. Namun dunia sulit melihat dan merasakan damai sejahtera itu di tengah kekacauan dan kejahatan hari-hari ini. Kelahiran Tuhan Yesus sebagai Raja Damai memberikan pengharapan bahwa masih ada damai sejahtera di bumi ini. Adanya kejadian perang di beberapa tempat dan kondisi politik hari-hari ini membuat pengharapan akan damai sejahtera di bumi makin relevan dan dibutuhkan. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Allah, kita pun harus membawa damai dimanapun kita berada. Supaya dunia dapat melihat pengharapan itu. Orang dunia akan datang kepada Tuhan melalui kehidupan kita. Dan menerima Sang Raja Damai menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga mereka pun akan mengalami damai sejahtera di bumi. Yang kelima, menjadi orang yang berkenan kepadanya. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas 2 ayat 14b. Damai sejahtera di bumi ternyata tidak dapat dirasakan oleh semua orang. Hanya orang yang berkenanlah yang akan mengalami damai sejahtera di bumi. Oleh karena itu setiap kita harus lahir baru. Yaitu menerima Yesus sebagai Juru Selamat kita. Dan setelah itu berkomitmen untuk hidup kudus di hadapan Allah. Hanya orang yang rela memikul salib dan menyangkal diri yang akan berkenan kepada Allah. Dan akhirnya merasakan damai sejahtera di bumi. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Sesuai dengan yang tertulis di Matius 2 ayat 1 sampai dengan 12. Maka orang-orang Majus dari timur dituntun untuk menemui Yesus dan menyembahnya melalui kitab para nabi. Disebutkan bahwa Mesias akan dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau di antara para pemimpin Yehuda. Karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Untuk sampai ke Bethlehem, mereka dituntun oleh bintangnya. Bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat anak itu berada. Orang-orang Majus itu sangat bersuka cita. Mereka masuk dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, dupa, atau kemenyan, dan mur. Setelah itu orang-orang Majus ini pulang ke negerinya melalui jalan lain. Hari-hari ini
Tuhan berbicara sangat kuat kepada kita tentang sembahyang. Sembahyang berasal dari kata sembah dan hyang. Hyang berasal dari kata Sanskerta, bahasa Bali dan Jawa kuno yang berarti yang maha suci, yang maha kuasa. Untuk kita sebagai orang percaya, Dia itu adalah Allah yang kita kenal dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Kata sembah ada dua macam arti. Dalam arti sempit adalah masuk dan merasakan hadirat-Nya dalam doa, pujian, dan penyembahan. Dalam arti luas adalah taat kepada perintah-Nya. Tema Natal 2023, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Ini adalah pujian bala tentara surga meresponi pemberitaan malaikat tentang kelahiran Juru Selamat Kristus Tuhan. Dengan kata lain, bala tentara surga ini melakukan sembahyang. Selanjutnya, para gembala yang ada di padang Efrata juga meresponi pemberitaan malaikat dengan pergi menjumpai bayi Yesus. Setelah mereka melihat Yesus, kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Para gembala ini juga melakukan sembahyang. Kisah Natal tidak dapat dilepaskan dari kisah orang-orang Majus yang dituntun bintang ilahi untuk datang ke Bethlehem melihat Yesus. Mereka sujud menyembahnya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Apa yang dilakukan orang-orang Majus ini adalah sembahyang. Kita melihat bahwa kisah kelahiran Yesus adalah juga kisah orang-orang yang meresponi kedatangannya ke dunia dengan sembahyang. Demikian juga kita semua. Tuhan ingatkan untuk banyak sembahyang dalam perayaan Natal tahun ini. Setelah melakukan sembahyang, orang-orang Majus diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, melainkan mengambil jalan lain untuk pulang ke negerinya. Jalan lain ini berbicara tentang hasil dari tuntunan Tuhan bagi orang-orang yang sembahyang. Dalam perayaan Natal 2023 ini, saya mengajak kita semua untuk banyak sembahyang. Tahun 2024 akan banyak diselimuti dengan ketidakpastian. Sesuatu yang belum pernah kita alami sebelumnya. Sebagai akibat dari goncangan demi goncangan yang melanda bumi. Lewat sembahyang ini, Tuhan akan menuntun kita saat melalui jalan-jalan lain. Atau jalan yang belum pernah kita tempuh sebelumnya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Pada tanggal 23 Oktober yang lalu, diadakan perayaan 40 tahun Asia Evangelical Alliance di SICC Tower. Pada kesempatan itu, saya berbicara tentang Pentakosta ketiga. Lewat acara ini, dihasilkan komitmen untuk melakukan segala upaya dalam menuntaskan amanat agung di Asia dan sekitarnya. Terutama dalam 10 tahun ke depan. Sampai dengan tahun 2033. Haleluya! Acara ini mengambil tema
jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Dari Yosua 3 ayat 4. Ini adalah bagian dari kisah perjalanan bangsa Israel ke tanah perjanjian yang dipimpin oleh Yosua. Dalam menempuh perjalanan ke tanah perjanjian, mereka harus melalui jalan yang belum pernah dilalui sebelumnya. Karena itu mereka diperintahkan untuk mengikuti tabut. Sama halnya dengan gereja Tuhan hari-hari ini. Semua memiliki goal untuk menyelesaikan amanat agung pada tahun 2033. Untuk sampai ke sana harus lewat jalan-jalan baru yang mungkin belum pernah dilalui sebelumnya. Itulah Pentakosta yang ketiga. Bangsa Israel harus mengikuti tabut dengan jarak 2000 hasta atau kira-kira 914 meter. Supaya mereka dapat mengetahui jalan yang harus ditempuh. Mereka tidak boleh mengikuti tabut dengan jarak lebih dari 2000 hasta karena akan kehilangan arah dan tidak tahu jalan yang harus ditempuh. Saya katakan bahwa gereja kita, GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, kita semua akan kehilangan arah kalau tidak ada tuntunan Tuhan lewat visi restorasi Pondok Daud dan tema-tema yang Tuhan berikan tiap-tiap tahun kepada kita. Demikian juga mereka tidak boleh mengikuti terlalu dekat dengan jarak kurang dari 2000 hasta untuk menghormati kekudusan tabut. Pada prinsipnya hanya orang-orang Lewi yang bisa berada di dekat tabut. Orang-orang Lewi ini berbicara tentang mereka yang menguduskan diri. Sayangnya, akhir-akhir ini kita melihat terjadinya krisis integritas di kalangan hamba Tuhan. Yang beberapa di antaranya dipakai Tuhan secara luar biasa. Pengertian lainnya dari terlalu dekat dan terlalu jauh dari tabut Allah terdapat dalam Pengkhotbah 7 ayat 16 dan 17 yang berkata, jangan terlalu saleh. Janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau mau membinasakan dirimu sendiri? Jangan terlalu fasik. Jangan bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Kita harus benar-benar memperhatikan agar tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh dari tabut Allah. Karena akibatnya fatal. Terlalu dekat di sini adalah terlalu saleh. Perilaku yang terlalu berhikmat. Dan ini harus dihubungkan dengan Amsal 3 ayat 7 yang berkata, janganlah engkau menganggap dirimu bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Sedangkan terlalu jauh bisa berarti terlalu fasik dan bersikap bodoh. Bagaimana kita bisa mengerti kalau kita terlalu dekat atau terlalu jauh dari tabut Allah? Seperti pesan Yosua kepada bangsa Israel pada waktu mereka akan berangkat masuk ke tanah perjanjian. Dengan mengikuti tabut, Yosua 3 ayat 5 berkata, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Kita akan tahu kalau kita terlalu dekat atau terlalu jauh dari tabut Allah. Kalau kita menguduskan diri kita. Saya mau berpesan kepada kita semua. Kuduskan dirimu. Hormati kekudusan Tuhan. Mari. Kita semua yang mau menghormati kekudusan Tuhan. Dan berjanji di depan Tuhan. Tuhan, saya mau hidup kudus Tuhan. Saya mau hidup kudus Tuhan. Angkat tangan saudara. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari kita katakan bersama-sama. Kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, beri pujian dan hormat selamanya. Kemuliaan Bapa
hormat selamanya. Mari angkat tangan kita di depan Tuhan, mulai berbahasa roh. Berbahasa roh, kita berbahasa roh. Oh ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Oh rana makana bayara bayara. Bapa, ya Bapa, urapi kami semua, urapi anak-anak-Mu Tuhan. Kami akan masuk dalam tahun yang baru, tahun 2024. Sebentar lagi Tuhan, urapi kami. Kami mau berjanji di hadapan Tuhan. Kami akan menghormati kekudusan Tuhan. Kami akan menguduskan diri kami setiap saat. Oh, terima pengurapan Tuhan. Terima. Oh, kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, dipujian dan hormat selamanya. Terima kasih. Bapak terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, saya mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah-limpah. Amin.